Halo sahabat belajar, selamat datang di channel Penjas dan Olahraga. Sahabat belajar, di video ini akan dibahas sekilas tentang abstrak berdasarkan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah PPKI UPI tahun 2019. Sahabat belajar, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sahabat belajar, berikut ini akan dibahas sekilas tentang abstrak berdasarkan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah PPKI UPI tahun 2019. Sahabat belajar, saat pembaca atau penguji melihat skripsi, tesis, atau disertasi, bagian yang pertama kali mereka baca sesungguhnya adalah judul dan abstrak. Abstrak menjadi bagian yang penting untuk dilihat di awal pembacaan karena disinilah informasi penting terkait tulisan yang dibuat dapat ditemukan. Penulisan abstrak sebaiknya dilakukan setelah seluruh tahapan penelitian diselesaikan, karena abstrak menjadi ringkasan dari keseluruhan isi penelitian. Secara struktur, menurut Paltrip dan Starfield tahun 2007, abstrak umumnya terdiri atas bagian-bagian berikut ini. 1. Informasi umum mengenai penelitian yang dilakukan. 2. Tujuan penelitian. 3. Alasan dilaksanakannya penelitian. 4. Metode penelitian yang digunakan. Dan yang kelima, temuan penelitian. Sahabat belajar, terkait format penulisannya, abstrak untuk skripsi, tesis, dan disertasi di UPI dibuat dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 200 sampai 250 kata. Diketik dengan satu spasi dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 11. Bagian margin kiri dan kanan dibuat menjorok ke dalam. Penggunaan bahasa untuk penulisan abstrak di lingkungan UPI dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut ini. 1. Skripsi, tesis, dan disertasi yang ditulis dalam bahasa Indonesia harus disertai abstrak dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 2. Skripsi, tesis, dan disertasi yang ditulis dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Sunda, harus disertai abstrak dalam tiga bahasa, yakni bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. 3. Skripsi, tesis, dan disertasi yang ditulis dalam bahasa Inggris harus disertai abstrak dalam dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 4. Skripsi, tesis, dan disertasi yang ditulis dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, misal bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan bahasa Prancis, harus disertai abstrak dalam tiga bahasa, yakni bahasa asing yang digunakan dalam penulisannya, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. 5. Bagi mahasiswa di departemen atau prodi bahasa asing yang menulis skripsi, tesis, dan disertasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, abstrak yang disertakan ditulis dalam tiga bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa asing sesuai departemen atau prodinya, dan bahasa Inggris. Sahabat belajar, demikian sekilas tentang abstrak berdasarkan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah PPKI UPI tahun 2019. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam belajar.